Kakak Bridget? Oh, masih connect audio. Tunggu dulu ya Kakak Bridget ya. Harusnya diakui. Belum Pak, belum kontak. Kenapa? Ya biarin. Apa Kak? Pagi Kak Bri. Pagi semuanya. Nah, sekarang kita akan memulai IMPA kita di tanggal 28 November 2021. Nah, adik-adik udah pada siapin Alkitabnya belum nih? Hidung ceria. Udah Kak. Nah, oke nih, ada beberapa panduan untuk mengikuti IMPA Zoom per hari ini. Nah, yang pertama adik-adik harus menulis format nama adik-adik dengan nama underscore kelas underscore sektor. Nah, di sini ada contohnya nih. Miknea underscore Batita underscore 7. Jadi adik-adik juga tulis kayak gitu adik-adik. Nah, yang kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapih dan juga sopan. Yang ketiga, seperti yang tadi kakak udah tanyain, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, celengan persembahan, dan juga uang persembahannya adik-adik. Nah, yang selanjutnya apa ya Kak Elin? Oke, adik-adik, kita juga harus dengan sikap yang baik. Karena kita mau memuji Tuhan. Lalu adik-adik yang masih belum bisa menggunakan Zoom, boleh didampingin orang tua juga ya adik-adik ya. Nah, selama ibadah berlangsung, adik-adik sudah dengan posisi yang siap, berarti sudah tidak ada yang berbicara. Lalu Zoom-nya di-mute, di-unmute apabila ada instruksi dari kakak-kakak gitu ya. Dan jangan mencoret-coret, karena itu akan mengganggu adik teman-teman yang lain yang mau mengikuti ibadah ya Kak ya. Ya Kak. Ya adik-adik, mulai di next Kak slide-nya. Nah, iya adik-adik. Sekarang Selamat pagi Kakak. pagi. Iya, sekarang sebelum kita mulai, kita mau menghadap Tuhan dulu nih, minta bimbingan Roh Kudus untuk mengawali ibadah kita hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau menaikkan pujian ya adik-adik. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yes. Nah, kita mau menyanyikan lagu apa nih Kak Berta? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik. Dengan semangat ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan
bersama-sama. Iya. Ya, selanjutnya kita akan masih menyanyikan lagu nih adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu apa, Kak Ratna? Lagunya sekarang tegak dan katakan ku cinta Yesus. Yuk adik-adik. Tegakkan katakan ku cinta Yesus. Tegakkan katakan ku cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Duduk dan bisikan ku cinta Yesus. Duduk dan bisikan ku cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Ya, sekarang kita akan masuk ke doa pembuka. Untuk itu, Kak Div boleh bantu ke kita dalam doa, Kak? Oke, adik-adik, mari kita siapkan posisi yang sopan, yang baik. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah dibangunkan dengan nafas yang segar ya Bapa. Terima kasih atas pertolongan-Mu, atas bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah supaya kami fokus mendengarkan dan mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, sekarang kita mau lanjut ke pujian lagi nih adik-adik. Iya. Kita akan menyanyikan lagu apa nih Kak Ratna? Lagu Kidung Ceria di nomor 177 di Pintumu Ku Datang. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Anak-anak Allah. Yesus. Yesus, Yesus, Yes. Ya. Yuk. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik tetap bangkit berdiri adik-adik. Kita mau masuk ke pembacaan Mazmur. Adik siapin komputernya adik-adik. Adik-adik Akan siapnya. baca Mazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Wajib cari mama. Ini Mazmur nih. Dia ketemu ya. Ya, tuh. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Lewat. Sudah ketemu adik-adik? Biarin aja. Iya. Siapa, Ma? 103 Ayat yang tercetak ke dalam akan kakak bacakan dan ayat yang tercetak keluar adik-adik semua dan kakak-kakak yang akan bacakan ya. Kakak mulai terlebih dahulu. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pujian Tuhan Hai Jiwaku dari Daud. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita masuk dalam kesaksian pujian. Adik-adik ada yang mau memberikan kesaksian pujian nggak nih? Ayo, siapa yang mau memberikan kesaksian pujian? Ayo, siapa yang mau muji Tuhan? Jangan malu. Ayo adik-adik yang mau memuji Tuhan. Paleska nih. Paleska memuji Tuhan. Keke kali Keke. Oh, Jeremy nih. Jeremy memuji Tuhan enggak? Jeremy. Jeremy. Ayo, siapa? Sani. Itu dia nyaman banget sih memang. Itu kalau mau Calvin ya. Calvin memuji Tuhan. pendidikan anak-anak yang biasanya sekamar tuh jauh lebih cepet sih memang. Halo, Bu. Siapa yang memuji Tuhan? Ayo. Calvin mau memberikan kesaksian pujian. Calvin ya. Apa? Mau Belum. memuji Tuhan, Belum. memberikan kesaksian pujian. Belum. Belum. Siapa lagi ya, Kak Neti? Matthew. Matthew, ayo Matthew. Ya. Yang memuji Kesaksian Tuhan, pujian Matthew. Dari kita. Oke. Andrea nih kayaknya. Andrea. Andrea memuji Tuhan. Aku mau. Gak ada nih yang memuji Tuhan nih. Mika, Aku. Matthew. Kristo kayaknya. Ayo Kristo. Matthew, Kak. Matthew tadi, Kak. Matthew mau ya? Matthew. Oke, Ayo Matthew. Matthew. Jadi hari Jumat kemarin aku kan exam penilaian akhir semester dan untungnya aku bisa mengerjai ulangannya dengan lancar karena berkat Tuhan dan saya juga bisa bernapas setiap hari. Wah, luar biasa. Wah, hebat. Jadi bisa mengerjakan ujian karena pertolongan Tuhan. Itu juga kesaksian ya Kak Bara ya, nggak harus nyanyi ya. Kesaksian Iya, juga. Kak. Ya. Ada lagi yang mau Kesaksian hidup. kesaksian nih. Siapa yang merasakan pertolongan lagi. Tuhan? ayo Shalom. Apa yang adik-adik berkat yang adik-adik terima selama 1 minggu ini? Waduh, pasti banyak nih. Siapa yang mau cerita? Satu orang lagi selain Matthew. Mika kayaknya mau cerita tuh, Mika. Ah, Mika, ayo Mika. Aku. Kalau aku boleh nggak? Oh, boleh. Boleh Boleh, dong. boleh. Oke, Jadi- kan Calvin. Ya, Kelvin. Jadi silakan. adekku, adik saya kemarin dioperasi. Oh, gitu. Adik saya namanya Luther. Oh, Operasi iya. apa, Orang Kelvin? Operasi jantung ya, Kelvin ya? Ya benar. Iya, terus gimana Dede Luthernya sekarang? Sekarang sudah sadar. Wah, Masih puji di Tuhan, ICU. luar biasa. Luar Masih di biasa. ICU. Iya, masih di Tapi ICU. operasinya- Semoga cepat sembuh. Iya, Berhasil. Operasinya operasinya berhasil. Puji Tuhan.
Doakan terus ya, Adik. Saya Ya, masih di Ya, ICU. kita doakan. Iya, adik Luther Tobing. Didoakan terus adik-adik teman kita, adik kita. Ya. Wah, Terima luar kasih biasa ya, Kak. kesaksiannya, luar biasa. Kesaksiannya. Biasa. Oke. Sekarang kita lanjut ke ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 5 ayat 24. Lukas 5 ayat 24. Boleh dibuka atau dilihat di layar untuk ayat hafalan kita nih adik-adik. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Lukas 5 ayat 24. Udah siap belum? Sudah, Kak. Oke. Ayo kita baca ya. 1, 2, 3. Lukas 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia pada orang itu kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan memeluk. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Untuk sektor 1 sampai sektor 6 akan dibawakan oleh Kaneti, sektor 7 sampai 12 akan dibawakan oleh Kalani, dan sektor 13 sampai sektor 16 akan dibawakan oleh Kak Noel. Jadi adik-adik masuk ke dalam breakout ya. Gimana Kak? Udah siap belum breakout-nya? Nah, udah. Ya, adik-adik boleh masuk ke sektor masing-masing. Yang 13 sampai 16 di sini, Kak. Ya, sektor 13 sampai 16 tetap stay di sini ya.
Oke, Kak Noel, boleh. Kok gak kedengeran suaranya? Ya, adik-adik, tunggu sebentar ya. Halo adik-adik. Halo Kak. Halo Kak. Maaf ya, tadi agak keputus. Halo Kak. Ya. Nah, kita mau masuk firman Tuhan. Udah siapin belum adik-adik Alkitabnya? Sudah Kak. Sudah. Kalau sudah, kita buka dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Sudah dapat semua? Aku minum dulu ya Kak. Ya. Sudah dapat semua adik-adik? Kita tunggu Matthew bentar ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Sudah, ayo Matthew, kita mau masuk firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata kerajaan sorga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini menjadi berkat buat anak-anak-Mu Bapa. Biarkanlah anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita mau baca Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kita bacanya berbalasan ya, kakak yang ganjil, adik-adik yang genap. Boleh dibuka mute-nya semua adik-adik, nggak apa-apa. Bacanya pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru. Yang 1, kalian yang 2, 3, 4, 6. Ayo Kristo, Matthew, Andrea dibuka. Kita mau baca firman Tuhan. Sudah siap semua? Calvin juga, ayo Calvin. Sudah siap semua? Sudah Kak. Oke, kita baca Lukas 5 ayat 17 sampai 26.
orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakanlah Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh di-unmute ya. Nanti kalau kakak minta buka, baru dibuka. Nah, kita mau masuk firman Tuhan. Firmannya dari mana adik-adik? Dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kakak mau kasih tahu nih. Lukas itu tahu gak sih adik-adik apa isinya, tentang apa aja di dalam firman, di dalam Injil Lukas ini? Ada yang tahu gak adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nih kakak kasih tahu ya. Injil Lukas itu berisinya tentang segala karya firman Tuhan adik-adik. Kalau cerita minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Siapa yang minggu lalu IMPA? Aku minggu lalu pernah sekolah minggu. Ceritanya tentang apa minggu lalu? Hah? Ceritanya minggu lalu tentang apa? Ceritanya Iya. minggu lalu tentang itu. Tentang apa? Itu tentang Nih kakak ingetin ya, minggu lalu dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Ada yang tahu gak itu
ceritanya tentang memberitakan Injil di tengah keberagaman. Ya, benar. Yang keberagaman agama itu. Ya, nah kita mau masuk yang minggu ini ceritanya itu tentang dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Boleh next, Kak? Nah, ini adik-adik, Kakak ada gambar. Di sini ada seseorang yang sedang berbaring. Kalau berbaring itu gimana sih adik-adik? Dia kondisinya ini dia sedang sakit. Kalau seseorang lumpuh itu bisa jalan nggak adik-adik? Enggak Nggak bisa jalan. Ya, di sini ada seorang lumpuh, ya, dan dia tidak bisa berjalan. Boleh next, Kak? Nah, di sini yang orang lumpuh itu memiliki 4 orang teman, jadi 4 orang temannya ini mendengar berita bahwa Tuhan Yesus sedang berada di kota Kapernaum. Tuhan Yesus lagi mengajar di kota Kapernaum ini, adik-adik. Dan teman-temannya ini memberitahukan kepada temannya yang lumpuh. Boleh di next, Kak. Nah, dia ini memberitahukan teman yang lumpuh. Teman yang lumpuh atau temanku, di kota Kapernaum ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Dan di sini teman-temannya itu membantu orang yang lumpuh ini. Dia membawa dan menggotong temannya ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Boleh next, Kak. Nah, ini dia membopong apa? Sama tempat-tempat tidurnya, adik. Tempat-tempat tidurnya dibawa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah sampainya mereka di tempat Tuhan Yesus lagi mengajar, ternyata rame, adik-adik. Rame, orang pada berkumpul, berkerumun di depannya. Jadi, 4 orang temannya ini tidak bisa membawa dia lewat kerumunan ini, adik-adik. Mereka tidak bisa masuk. Dan akhirnya apa, adik-adik? Mereka mengangkat temannya ini ke atas rumah, ke atap rumah, adik-adik, ke atap rumah. Apa sih yang bisa dilakukan pas di atap rumah itu, adik-adik? Mereka membuka apa? Atapnya biar apa tuh masuk ke rumahnya gitu. Iya, mereka membuka atapnya, adik-adik. Nah, nih. Mereka membuka atapnya. Setelah dibuka, mereka menurunkan temannya ini di tengah-tengah Tuhan Yesus, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, adik-adik. Seperti ada yang di ayat berapa tuh? Mereka menurunkan di atas tempat tidur, di ayat 18, lalu datang mereka, orang mengusir seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka membawa dia masuk, meletakkannya di depan Yesus. Jadi mereka menaruhnya di tengah-tengah orang banyak, adik-adik. Nah, habis itu, boleh di next, Kak. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada dia apa? Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Ada di ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, tapi pas Tuhan Yesus berkata seperti itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka dalam hatinya berkata, siapakah orang yang mujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi orang-orang
Farisi dan ahli Taurat ini tidak percaya, merasa ragu adik-adik kalau Tuhan sudah mengampuni dosa orang lumpuh ini. Nah, next Kak. Nah, terus apa? Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan apa yang terjadi adik-adik? Orang lumpuh itu langsung bangun dan dia sembuh adik-adik. Setelah dia bisa berdiri dan bangun, dia membawa tempat tidurnya lalu pulang sambil memuliakan Allah. Dan orang-orang yang melihat tersebut, melihat mukjizat itu juga memuliakan Allah adik-adik. Nah, di sini ada gak ya kalau misalkan lagi sakit, apa yang pertama dilakukan? Misalkan apa? Ayo. Kalau lagi sakit apa? Berdoa. Nah, ya, berdoa. Terus setelah berdoa apa lagi adik-adik? Berobat. Berobat. Minum obat. Ya, minum obat. Kalau misalkan kalau kita lihatnya teman kita lagi sakit, apa yang bisa kita lakukan? Doakan dia. Doakan teman kita. Mendoakan. Kalau misalkan temennya dekat, Maksudnya Kak? Dekat, misalkan temennya sebelah rumah temen aku sakit. Oh, apa tuh? Dijenguk. Dijenguk. Iya. Kalau papa atau mamanya sakit, apa yang adik-adik lakukan? Mendoakan dan dibantu. Ya. Kalau aku sih, kalau orang tua aku sakit sih kayaknya aku sih nangis sih, gak tahu kenapa. Oh, ya udah. Jadi kita itu, nah adik-adik, kita itu harus menjadi seperti 4 orang temannya ini, 4 orang lumpuh tadi, mau membantu untuk kesembuhan temannya. Kan bisa lewat doa, bisa memberikan dukungan seperti lewat Zoom atau video call dari WhatsApp gitu adik-adik. Dan juga yang terutama kita harus menjadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat mengampuni rohani kita dan menyembuhkan kita adik-adik. Nah, kakak mau kasih, ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kak Luis. Kak Luis. Ya, kalau aktivitasnya langsung dikerjakan atau nanti aja Kak? Masih lama gak sih waktu kita ya? Masih jam 9:17 sih Kak. Oh yaudah. Nah adik-adik, kakak ada aktivitas nih. Kakak ada aktivitas, boleh di-share Kak Luis? Bentar ya Kak. Ya. Nah nanti kakak ada aktivitas, adik-adik itu ada kakak buat Google Form. Ada yang udah pada bisa ngerjain dari Google Form kan? Nah nanti kakak kasih linknya, adik-adik langsung mengerjakan, nanti kakak langsung ngecek ya, sambil kita menunggu. Kak, tapi aku sakit perut Kak. Ah, ya udah. Ya udah, kamar mandi dulu sana Matthew. Bapak nanti linknya kan kakak kasih. Linknya nanti di-share. Nah, tuh adik-adik linknya ada di chat ya. Pilihan ganda atau ada yang pilihan
Esai. Jadi adik-adik boleh mengisinya, terserah adik-adik apa yang adik-adik lakukan. Coba boleh diklik linknya adik-adik. Sudah? Sudah ada yang kebuka belum adik-adik? Sudah. Nah, kalau sudah, adik-adik boleh langsung, yang pertama itu kan ada nama, terus ada nah, nih adik-adik. Ada nama, ada sektor, dan ada gambarnya. Nanti adik-adik tinggal jawab apa yang dia lakukan. Kalau misalkan temannya lagi jatuh, terus melihat mama sedang mencuci piring, terus apalagi kalau di bawahnya, nih melihat adik atau kakaknya sedang sakit, dan melihat terjadi kebanjiran, misalkan kayak gitu. Nah, nanti adik-adik tinggal submit aja di bawahnya, atau tinggal kirim. Nah, sudah, kakak tunggu ya. Berapa menit ya? 5 menit ya adik-adik. 5 menit kelamaan, 3 menit deh, 3 menit. Sudah bisa semua kan? Sudah? Calvin, udah Calvin? Belum? Oh, belum? Sudah, Kak. Sudah? Sudah dikerjain, Kak. Oke. Terus yang lain udah belum? Andrea, Grace, Kristo. Pak, aku udah, Pak. Udah. Oke. Kak, terus aku udah, Kak. Udah. Boleh Andrea? disubmitkan? Iya. Sudah berapa orang? Kenapa, Andrea? Sudah berapa orang yang ngumpul? Sudah berapa orang yang mengumpulkan ke kami? Oh, coba Kak Luis yang udah ngumpulin berapa, Kak? Udah. Aduh, aku nggak bisa lihat nih, Kak. Kalau Ya udah, nggak apa-apa. Jadi tadi kan Kevin, Kalista, Grace, Aku udah. Calvin, udah.
Andrea udah? Aku udah. Oke, Kristo? Ya. Aktivitasnya dari HP. Apa bisa? Berarti tinggal Kristo, Alex, sama Matthew. Aku udah, Kak. What? Kenapa diginiin? What? Kristo udah? Udah, Kak. Oke. Matthew masih di kamar mandi apa gimana Matthew? Kita tunggu Matthew ya, adik-adik. Iya. Kalau nggak adik-adik ada yang mau cerita guys, seminggu kemarin apa aja yang dilakukan atau apa aja, lagi mau ngapain aja atau di sekolah lagi ada kegiatan apa gitu adik-adik. Ada yang mau cerita? Aku lagi di rumah sakit, adekku lagi dioperasi. Ya. Kemarin tadi Calvin juga udah cerita kalau adiknya masuk rumah sakit. Yang lain ada nggak adik-adik? Kevin sama Kalisa nih, ada nggak? Ada yang mau cerita nggak? Ayo cerita coba. Administrasi terus nggak sakit gitu. Malu-malu Kak. Ya udah nggak apa-apa. Andrea, mungkin Andrea ada mau cerita Andrea? Iya. Andrea mau cerita enggak? Belum sih, nggak ada yang banyak itu. Atau kan dari kemarin, seminggu kemarin hujannya agak kenceng atau ada yang rumahnya kebanjiran atau apa gitu? Itu tapi kayaknya udah 2 tahun yang lalu. Boleh apa? Oke, udah tahun ini aku sih kayak pernah nih sakit, kayaknya sakit parah deh, kayak gini, kayak sakitnya kayak udah nggak bisa jalan gitu. Terus? Nah, habis itu kan jadi makannya di atas, jadi kayak makannya di tempat tidur. Habis itu kan aku berdoa nih untuk kayak apa tuh, berdoa. Habis itu kayak nggak cuma berdoa sih, kayak habis itu kayak aku minum obat, habis itu 1 hari lagi sembuh. Wah. Padahal kayaknya sakit parah. Oh gitu. Ya ada lagi Andrea mau. Ini aku kan bukan minggu ini. Iya nggak apa-apa. Aku kayak beberapa bulan yang lalu. Iya. Aku sakit radang tenggorokan, demam sama pilek. Aku berdoa kepada Tuhan. Habis itu aku juga berobat sama menjaga diri. Habis itu 1 hari atau 2 hari gitu sakitku udah sembuh. Ya.
Jadi kalau misalkan kita lagi sakit, yang pertama itu kita harus berdoa, kita minta pertolongan dari Tuhan Yesus adik-adik. Minta pertolongan Tuhan Yesus agar disembuhkan, dihilangkan penyakitnya, agar adik-adik bisa beraktivitas lagi, bisa bermain lagi. Ya adik-adik, setelah adik-adik berdoa, adik-adik apa? Adik-adik meminum obat atau adik-adik ke dokter. Nah, sudah semua ya? Matthew masih belum ada, soalnya kamera masih tutup. Matthew kemana nih? Coba bentar, kakak chat Matthew ya. Mungkin dia yang lemas Matthew. Matthew. Wah, ada yang punya boneka Squid Game. Ada yang punya boneka Squid Game. Mungkin Grace ada mau cerita, Grace. Ayo, Grace. Cerita lah. Aku belum pernah cerita loh. Kita selesai jam berapa? Apa? Kita selesai jam berapa? Ya, sebentar lagi. Nih. Tadi gimana Matthew? Matthew-nya masih lama, kita lanjut aja deh, Kak. Kayak doa syafaat ya? Belum doa persembahan, belum persembahan. Oh ya. Kak, aku udah Kak. Udah. Oke, Matthew udah ada juga. Nah, jadi adik-adik. Tapi aku belum ngerjain soalnya Kak. Belum ngerjain, ya udah nanti Matthew dikerjain, terus nanti dikirim ya. Linknya ada di chat atau nanti kakak chat kamu deh untuk linknya ya. Oke. Ya, demikian firman Tuhan ya adik-adik. Jadi kita mau lanjut. Ayo Kak. Nah, kita mau merespon firman Tuhan. Adik-adik boleh berdiri ya. Sudah pada berdiri? Nggak bisa kabelku ini terlalu pendek. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, ayo kita mau memuji Tuhan dari KC nomor 71. Orang duduk minta-minta tiap hari pada suatu hari Yesus melihat orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada hari itu Yesus melihat orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah, kita mau doa syafaat. Kakak minta dua adik layan untuk berdoa. Yang pertama itu Bangsa Indonesia dan INPA online. Dan yang kedua itu orang tua dan sekolah.
Aku yang itu Kak, yang orang tua dan sekolah. Ada yang lain? Orang bangsa Indonesia. Kayaknya oke. Alex bangsa Indonesia dan IMPA. Matthew Orang tua dan sekolah. Matthew mau orang tua. Matthew, kamu keseringan nih. Coba yang lain adik-adik. Matthew berapa kali sama kakak selalu Matthew doa syafaat. Ayo yang lain. Aku. Oke. Grace, boleh ya Matthew ya? Minggu ini Grace dulu ya Matthew. Oke. Enggak, pertama adik kalian. Yang dulu, habis itu Grace, orang tua dan sekolah. Alex, bangsa Indonesia dan IMPA online. Nah, adik-adik, nanti di akhir doa syafaat kita doa Bapa Kami ya. Boleh di-unmute semua adik-adik. Udah pada bisa kan doa Bapa Kami? Ya, boleh di-unmute semua adik-adik. Oh, yo, ayo Calvin, Kevin, Kalisa, Alex, ya, ayo. Oke. Yang pertama Alex, terus Grace, baru kakak ya adik-adik. Oke. Tuhan tolong memberkati warga-warga yang di Indonesia dan semoga sembuhkan warga-warga Indonesia dan Tuhan bisa memberkati warga-warga Indonesia yang lain dan presiden dan juga kakak-kakak IMPA online. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami dimanapun biar guru kami bisa mengajarkan kami dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang sedang sakit maupun yang sakit Tuhan, biar Engkau sembuhkan orang tua kami, biar tidak ada sesuatu apapun mengganggu orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, terutama untuk gereja kami GPIB Jatipon Bapak. Berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Presbiter, dan semua pelkat dan karyawan-karyawan yang bekerja dalam lingkungan gereja Bapak agar bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan juga Bapak, kami mau berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai sektor 6 Bapak, sampai sektor 16 Bapak. Walaupun kami sedang tidak beribadah di rumah mereka karena pandemi Bapak, namun kiranya Tuhan yang memelihara mereka dalam pekerjaan, pelayanan, dan kesehatan Bapak. Dan juga Bapak, kami mau berdoa yang sedang sakit Bapak, ada adik Luther Tobing sektor 5, ada adik Petra sektor 16, ada adik Moses sektor 1, ada adik Aubrey sektor 9, ada adik Kela sektor 11. Dan juga Bapak ada Papa dari adik Kristo Wawor sektor 6 Bapak. Dan juga Bapak ada kakak-kakak lain yang sedang sakit Bapak, ada Kak Jelita, Kak Ratna, Kak Naomi, dan Kak Evi Bapak, yang dalam kelemahan tubuh.
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati obat-obatan, makanan, dan minuman, supaya mereka dapat sembuh kembali dan dapat memuliakan nama Tuhan. Dan juga Bapak, kami berdoa untuk yang berulang tahun minggu ini, Bapak, ada Delemary Valerie Inigo Wijana, sektor 13, ada Dilivio Franz Angelo Manopo, sektor 3, ada Yeskila Alfiana Dema Runtukahu, sektor 11, ada Yeskiel Askar Rimpande, sektor 11, Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan dan berkati mereka dalam penambahan usia mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami semua berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Adik-adik kita mau persembahan. Nah, adik-adik persembahan ada caranya nih adik-adik. Yang pertama ada scan QR dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, Dana, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa ya untuk mengganti 2 angka terakhir dengan 11. Contohnya adik-adik mau memberikan persembahan 5.000, berarti adik-adik bisa ketik 5011. Nah, yang kedua, persembahan dapat dikumpulkan di celengan yang sudah diberikan saat ibadah Paskah yang lalu. Yaitu adik-adik nanti setiap akhir bulan persembahannya bisa diberikan ke gereja melalui orang tua. Bisa memasukkannya ke kotak persembahan saat ada luring atau ke kotak persembahan di kantor gereja. Kalau orang tua adik-adik lagi tidak bisa ke gereja, adik-adik bisa menghubungi kakak layan untuk membantu memberikan persembahan ke gereja. Persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop dan tulis pelkat PA, strip nama adik layan dan sektornya. Nah, kita mau nyanyi dari KC 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Pada Tuhan. Ya, kita mau doa persembahan. Siapa yang mau doa persembahan? Aku. Oke, Andrea. Ayo, Andrea boleh diajak teman-temannya untuk doa persembahan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu.
Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Nah, ini kakak ada warta. Warta yang pertama, ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat, pendoa persembahan, yang telah memberikan kesaksian pujiannya. Dan juga ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan IMPA minggu lalu. Video ayat hafalan bisa dilihat di YouTube channel PKPA Jatipon. Adik-adik, mulai November ini Kakak Layan akan memberikan hadiah untuk adik-adik. Yang pertama, rajin datang IMPA. Yang kedua, rajin kirim video ayat hafalan. Yang ketiga, rajin mengirim aktivitas IMPA. Setiap akhir bulan, kakak-kakak akan ada hadiah untuk adik-adik yang rajin melakukan kegiatan ketiganya ya adik-adik. Nah, ada lagi pengumpulan natura dari PLKPA Jatipon untuk Panti Asuhan Pondok Merpati, Tambun, Bekasi. Natura dapat dikumpulkan paling lambat pada Kamis 19 Desember 2021. Ibadah Natal PLKPA Jatipon akan diadakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 jam 12.30 live streaming YouTube di channel PLKPA Jatipon. Setelah ibadah selesai akan ada drive-thru jam 14.30 sampai 15.30 di mana adik-adik bisa mengambil bingkisan dan bertemu dengan Santa Claus. Wih, Yang ada lagi untuk IMPA minggu depan tanggal 5 Desember akan dilaksanakan via Zoom jam 8.30 seperti IMPA bulan lalu. Bulan sebelumnya nanti akan ada satu link Zoom yang dibagikan ya. Adik-adik, link Zoom-nya akan segera dibagikan oleh kakak Layan di masing-masing sektor. Nah, ini ada paket naturanya dari paket pertama itu ada persembahan kasih, yang kedua itu sembako, ada beras, susu, mentega, minyak, indomie, dan gula. Paket ketiga ada perlengkapan sekolah, buku, pulpen, pensil, penggaris. Paket keempat ada pakaian layak pakai untuk usia 4-17 tahun. Cara pengumpulannya hubung PIC sektor. Kakak sektor memberikan ke gereja langsung atau PIC ada Kaneti. Ada kontak personnya dari ada Kaneti dan Kalea. Batas pengumpulannya paling lambat Kamis 19 Desember 2021. Nah, ini ada flyer Natal LKPA. Nah, kita sudah di pengutusan adik-adik. Sebelum kita pengutusan, kita mau nyanyi satu lagu. Kita mau nyanyi dari KC 203, Yesus menginginkan daku. Adik-adik boleh dibuka unmute-nya biar kita nyanyi bareng-bareng, nggak apa-apa Pak Adik. Yesus
Aku bersinar terus. Ya, kita mau doa berkat. Nanti adik-adik jangan langsung live ya, kita mau foto bersama dulu. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak ini Bapa. Kami juga sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarkanlah apa yang kami dengar dalam firman-Mu, kami boleh selalu memohon pengampunan Roh-Mu Bapa, dan percaya kepadamu Tuhan di dalam setiap kesembuhan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sudah waktunya dan kita pulang, kita memohon berkat hari raya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua.